Halo Sobat Energi, ketemu lagi dengan saya Dwi Pratiwi. Di video kali ini ada yang spesial karena saya mempunyai a guest star, seorang yang sudah melalang buana karirnya di sektor energi Indonesia. Sejauh ini sudah menduduki banyak posisi penting, baik di BUMN, swasta, dan juga pemerintahan. Oke, saya welcome dulu. Welcome Pak Widiawan Prawira Atmaja. Terima kasih. Terima kasih banget sudah menyempatkan waktunya untuk datang loh Pak saat ini untuk diinterview. Senang ada di sini. Iya. Oke, saya melihat di resume Bapak ini, Bapak S1-nya dulu di ITB, Teknik Industri, dan kemudian di University of Hawaii. Untuk master dan PhD-nya ya Pak di bidang economics. Kemudian beliau menjabat sebagai senior vice president di PT Pertamina, commercial director di GE, dan juga country executive di GE. Corporate Secretary di SKK Migas, Deputy Chairman di SKK Migas, juga pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2014 hingga 2016. Beliau juga ngajar di School Business and Management ITB hingga sekarang ya Pak ya. Yeah. Beliau juga independent consultant, pernah menjadi Senior Energy Policy Advisor di Bank Pembangunan Asia, pernah menjadi, masih nih Pak ya, Senior Energy Policy Advisor di Bank Pembangunan Asia dan World Bank. Masih? World Bank ya. Okay, Asian Development Bank dan World Bank. Oke. Dan menjadi tenaga ahli deputi 3 kantor Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia hingga sekarang dari tahun 2017. Bisa diceritakan nggak sih Pak, awal mula dulu karir di sektor energi Indonesia itu gimana? Apa langsung menduduki posisi kayak gini atau Bapak mulai kayak saya kroco-kroco dulu? Oh iya, pasti begitu ya. Karena begitu lulus dari sekolah itu biasanya saya kan mendapatkan kesempatan untuk bekerja macam-macam gitu ya. Dan salah satu yang waktu itu nyangkut adalah jadi konsultan. Konsultan di satu perusahaan. Zaman dulu sih perusahaan itu terkenal ya sebagai konsultan karena pemiliknya adalah Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Jadi namanya Redecon, Resource Development Consultant. Ada beberapa menteri yang dari situ dan waktu itu pemiliknya Pak Sumitro, ada Pak Pit Haryono, ada Profesor Sadli, profesor dari Fakultas Ekonomi UI gitu ya. Jadi kita mengerjakan berbagai proyek-proyek pembangunan. Nah, salah satu spesialisasi dari perusahaan itu adalah sektor energi. Saya orang teknik industri, jadi waktu itu saya masuk sebagai analis yang kerjanya membuat modeling. Jadi mengerjakan berbagai technical economic analysis, apakah itu power plant misalnya ya, atau kilang, refinery dan sebagainya. Ya terus saya ingin sekolah lagi. Sekolah laginya dapat beasiswa dari Asian Development Bank waktu itu. Dikirimlah saya ke Hawaii, University of Hawaii, karena kebetulan yang memberikan beasiswa itu, Asian Development Bank itu bekerja sama dengan satu institusi di Amerika namanya East West Center yang adanya di Hawaii dan sekolahnya itu di University of Hawaii. Jadi saya rencananya cuma mau ambil master, tapi keterusan karena kerja habis kerja sekolah lagi, akhirnya saya 15 tahun sebagai konsultan. Kebetulan konsultannya adalah konsultan energi, spesialisasinya di minyak dan gas. Bapak itu memang cepat ya Pak ya. Bapak itu kayak baru dari S1 langsung dapat master, langsung dapat PhD sambil kerja. Itu kayak double. Enggak gitu juga lah, tapi itu kan dikerjain sambil kerja ya. Jadi PhD-nya tuh setelah nggak tahu berapa tahun setelah itu. Tetapi ya memang saya bekerja itu kan salah satu klien kami itu waktu kami di Amerika itu adalah Pertamina. Jadi di situ hubungannya. Jadi waktu saya kerja di Redecon itu klien kami sudah Pak Pit Haryono itu dulu pernah di Rut Pertamina. Jadi kita banyak berhubungan dengan Pertamina. Terus waktu saya di konsultannya namanya Fax Global Energy. Sampai sekarang masih ada, kantornya ada di Amerika, ada di London, ada di Singapura, ada di Beijing, ada di Dubai, ada di mana-mana begitu. Nah, saya ikut di situ dengan pemiliknya dan saya bekerja di situ. Pertamina itu salah satu yang namanya retainer client. Nah, saya waktu itu bertugas untuk mengawal semua klien yang ada di Southeast Asia.
Jadi Petronas, ada PTT Thailand, ada Petron di Filipina, dan semua major oil companies kayak Shell, Exxon, BP, gitu ya, ConocoPhillips, dulu ada namanya Caltex gitu ya, dan semua itu yang di Asia Pasifik itu saya yang pegang. Jadi setiap tahun saya biasanya 2 kali ke region itu, jadi hubungannya baik dengan semua company, dan Pertamina mengajak saya untuk bekerja di Pertamina. Akhirnya setelah 15 tahun, akhirnya saya memang niatnya pulang. Jadi tahun 2004 saya pulang, saya kerja sama Pertamina. Itu ceritanya. Langsung jadi itu tadi ya Pak? Enggak. Langsung jadi senior vice president? Enggak. Itu setelah 3 tahun kali ya. Setelah 3 tahun di Pertamina jadi SVP. Yang masuknya sebagai tenaga ahli direktur, terus tenaga ahli direktur utama, terus saya masuk jadi senior manager, jadi VP, terus senior VP di gitu. Pertamina itu. Tangganya naik terus ya Pak ya, nggak pernah mundur. Selama ini kan Pak, Bapak udah Indonesia, Amerika, Indonesia lagi. Ada cerita nggak journey perjuangan Bapak? Kan kayaknya kalau didengar tuh enak-enak aja gitu, lancar-lancar aja gitu. Ada nggak sih sebenarnya tantangan journey yang cerita, yang unik yang Bapak bisa bagi ke kita? Saya kecenderungannya yang saya ingat tuh yang senang-senang. Jadi kalau yang tapi saya pastinya ada ya gitu. Misalnya karena saya itu bekerja gitu ya, ke waktu saya sekolah itu kadang-kadang agak bahasanya itu, dosen itu nggak senang ngelihat orang kayak saya gitu ya. Karena orang tuh maunya kan ngelihat dosen, apalagi orang yang ngambil PhD gitu ya. Pengennya kan kita ada di sekolah gitu, belajar, yang bikin ini yang mengabdi kepada akademik gitu. Padahal saya orang bekerja yang harus pergi kemana-mana gitu ya. Dan waktu itu misalnya ya, dosen itu bilang, Wahwan not suffering enough katanya, karena dianggapnya saya enak gitu hidupnya ya. Iya. Jadi misalnya kelihatannya gitu tuh Pak. mahasiswa gitu ya, saya bekerja penuh, jadi saya punya uang gitu kan, saya punya mobil misalnya kan. Wah, apa tuh suka ke sekolah juga bawa mobil gitu katanya. Ya emang. Oh, julid juga ya Pak ya ke sana ya Pak. Iya, ini orang-orang Amerika, bayangin gitu ya. Iya, dan profesor akademik itu kadang-kadang menganggap bahwa orang itu benar-benar harus suffering lah gitu ya. Tapi I suffered enough dalam artian memang yang diminta oleh akademik itu kan berbeda dengan dunia nyata. Padahal saya itu bukan tipe orang yang senang sekolah untuk sekolah. Jadi apa yang saya pelajari di sekolah itu kan harusnya sesuatu yang bermanfaat gitu. Dan saya mengerjakan hal-hal yang memang perusahaan itu membutuhkan gitu ya. Apakah dari sisi ekonomi, apakah dari sisi pasar, yang di sementara PhD itu kan sangat fokus ya tentang sesuatu. Akhirnya struggling saya itu selalu bagaimana saya mau melakukan pendekatan akademik untuk sesuatu yang sebenarnya harusnya bermanfaat di dunia nyata. Jadi kalau melihat strugglingnya itu, jadi saya mungkin all but dissertations itu sampai akhirnya saya dapat PhD itu lama sekali. Berapa tahun? Karena mungkin 7 tahun atau berapa tahun. Karena kelasnya selesai cepat gitu ya, tapi begitu nulis disertasi itu selalu punya punya bentrok gitu ya, karena saya bukannya nggak bisa ngerjain teoritis, bukan, tapi saya tuh ngerasa kalau saya ngerjain sesuatu yang teoritis itu gunanya nggak banyak gitu. Akhirnya saya harus mencari beberapa pembimbing yang memang cocok gitu ya, yang akhirnya bisa mengerti gitu ya bahwa pendekatan. Jadi kalau mau tahu, akhirnya disertasi saya itu tentang kilang Pertamina. Jadi saya itu dulu karena saya hubungannya dengan baik dengan Pertamina, jadi disertasi saya itu Petroleum Economics. Petroleum Economics. Petroleum aja saya udah bingung apa ditambah. Petroleum Refining ya, Petroleum Refining Economics yang case study-nya adalah kilang-kilang Pertamina. Tapi itu kan you don't know how long that was, right? I mean mungkin puluhan tahun yang lalu. Jadi udah jauh sekali. Dan saya karena kenal baik dengan waktu itu pejabat-pejabat Pertamina, saya tidak pernah kesulitan untuk mendapatkan data dan sebagainya. Dan karena memang apa yang saya lakukan sebenarnya bermanfaat buat
Jadi walaupun saya sekolahnya di Amerika, yang saya pikirin adalah tentang energi Indonesia. Sama Pak, saya juga gitu waktu di ARIS. Sama dong. Iya, cuman saya di reject riset saya. Nah, ya mungkin nggak terlalu bagus, nggak terlalu bisa gantian saya yang wawancara. Saya jadi curhat nih Pak, kalau ingat dulu. Oke deh Pak, kalau gitu Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Bapak ada nggak sih kiat-kiat khusus yang bisa di-share ke kita supaya karirnya itu seperti Bapak, mulus, smooth, cemerlang, menanjak? Saya nggak pernah terlalu lihat atas karir dalam artian jabatan. Jadi buat saya yang penting itu adalah kepuasan kerja. Jadi kalau kita senang, kita itu punya passion gitu, kita mengerjakannya itu sesuatu yang membuat kita semangat. Jadi bangun tidur itu, aduh saya mau ngerjain ini gitu ya. Nah itu jabatan apapun doesn't quite matter gitu ya. Jadi misalnya saya pulang ke Indonesia waktu itu ditantang untuk melakukan berbagai perubahan. Misalnya waktu itu sistem di Pertamina itu adalah cost plus fee. Saya balik ke Indonesia itu kaitannya dengan deregulasi sektor hilir migas di Indonesia yang merubah pola keekonomian sektor hilir di Indonesia itu dari yang tadinya cost plus fee itu menjadi berdasarkan market related. Jadi kebetulan ada momentum karena waktu itu kan ada undang-undang migas yang baru, undang-undang 22 2001 yang kemudian banyak hal dirubah secara prinsip. Dan Pertaminanya berubah dari institusi yang lebih birokratis menjadi sesuatu yang berdasarkan kinerja. Saya nggak tahu kali Dwi masih kecil banget bahwa dulu tuh SPBU Pertamina tuh jelek, kumuh gitu, dan berubah gitu ya untuk bersaing dengan yang kriteria internasional gitu ya. Dan itu pola itu makanya waktu saya jadi SVP itu kan SVP salah satunya adalah transformasi. Itu bergerak untuk merubah pola pikir mindset dari Pertamina yang cenderung birokratis menjadi business oriented. Nah, itu saya pulang untuk itu. Jadi saya membantu di Pertamina untuk membantu Pertamina menjadi institusi yang lebih berorientasi kepada bisnis. Berarti Bapak perannya sangat besar ya di perubahan Pertamina saat ini. Ya membantu direksi waktu itu yang membantu CEO gitu ya Pak Aris Sumarno waktu itu yang instrumental mengajak saya untuk bekerja di Pertamina. Saya pulang karena beliau gitu ya dan saya sejak itu mengabdi di sektor energi dan waktu itu kan pemikirannya dimanapun saya berada selama ini sesuatu yang bisa saya lakukan dan itu sesuai dengan kemampuan saya selalu menganggap saya ini orang profesional. Jadi jabatan itu nggak ada hubungannya. Kayak saya sekarang jadi dosen gitu ya. Ya karena kan saya memang senang melakukan hal-hal yang bersifat keilmuan yang sifatnya bisa dipraktekkan gitu ya. Saya memang benar-benar praktisi, tapi saya juga menjalani itu semua rigor academics itu gitu. Jadi saya pernah menjalankan itu semua. Jadi saya pernah mengalami itu semua. Jadi saya kira-kira kalau mengajar pun itu mengajar dalam artian apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia nyata itu. Jadi saya pasti mengajar bukan hanya dengan textbook. Jadi dengan pengalaman, dengan memberikan. Dan buat saya jadi profesionalisme itu sesuatu yang akan bertahan. Ya karena jabatan come and go. Tapi once you actually know the essential, the fundamental, the substance gitu, it stays with you. Doesn't matter apakah kamu SVP, apakah kamu deputi, apakah tenaga ahli, doesn't matter. Do your best ya Pak ya, dengan ikhlas. Betul. Oke Pak, Bapak kan karirnya udah malang melintang ya, luas banget di sektor energi. Sekarang juga Bapak membantu PLN di risk management kan Pak ya, dari oil, gas, terus ke listrik juga. Bapak udah bisa melihat sektor energi Indonesia dari kaca yang besar gitu, dari benar-benar melihat situasi energi sektor Indonesia itu seperti apa. Bisa nggak Pak Bapak kasih pandangan ke kita, menurut Bapak prospek berkarir untuk generasi muda kita ini ke depannya di sektor energi ini gimana? Kita sepakat dulu nih bahwa apapun bidangnya itu kan kita harus profesional.